Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1770, Jutaan Tahun Kehidupan. Lu Zhou terkejut dengan kata-kata yang tidak suci. 10 dao besar adalah 10 hukum dao besar di inti atas pilar kehancuran. Sumber kekuatan pilar kehancuran berasal dari jurang di bawahnya. Sekarang, 10 hukum besar telah dipahami oleh murid-muridnya. Yang tidak suci meninggalkan 10 klasik yang berhubungan dengan puisi yang berhubungan dengan murid-muridnya. Banyak pikiran muncul di benak Lu Zhou saat ini. Seperti yang diharapkan, yang tidak suci selanjutnya berbicara tentang 10 klasik. Sedikit lagi, dan aku akan bisa mematahkan belenggu menuju kehidupan abadi dan memecahkan misteri batu jasa. Hanya sedikit lagi. Aku meninggalkan 10 klasik dan dilahirkan kembali puluhan kali dengan kekuatan, namun, semuanya berakhir dengan kegagalan, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di dunia, ada banyak hal aneh di dunia, aku sudah ke banyak tempat dan melihat banyak hal, ada paviliun yang menjulang ke langit, kumpulan logam yang terbang di langit, batu bata yang memancarkan suara dari jarak ribuan mil, ada juga puisi yang mengejutkan. Setelah mendengar ini, suasana hati Lu Zhou memburuk. Apakah kata-kata ini berarti bahwa saya juga merupakan versi dari yang tidak suci? Dia mengatakan bahwa dia telah dilahirkan kembali puluhan kali dan gagal, apakah Ji Tiandao dan Lu Tiantong dilahirkan seperti itu? Sebenarnya, Lu Zhou telah memikirkan hal ini di masa lalu juga. Namun, dia merasa konyol ketika dia ingat bahwa dia berasal dari tempat yang berbeda. Dia ingat dengan jelas di mana dia dilahirkan, di mana dia bersekolah, kerabatnya, teman-temannya, teman sekelasnya, dan gurunya. Hal-hal di masa lalu itu sangat nyata. Bagaimana dia bisa menjadi yang tidak suci yang menjelma? Lu Zhou merasa ini sulit diterima. Yang tidak suci terus berkata, saya terus mencoba, tetapi pada akhirnya, saya tidak dapat mematahkan belenggu. Ada kesalahan dalam kelahiran kembali, saya harap ini adalah kesalahan terakhir. Kesalahan? Kesalahan apa? Apakah itu berarti saya salah? Lu Zhou bingung. Karena yang tidak kudus tidak menguraikan kesalahan itu, hal itu ditakdirkan untuk menjadi misteri lain dari kitab khotbah. Saya meninggalkan kitab khotbah. Jika orang yang ditakdirkan mendapatkannya, saya berharap untuk mematahkan belenggu dan memperoleh kehidupan abadi. Lu Zhou bahkan lebih bingung. Lu Tiantong telah memperoleh kitab khotbah dan menyembunyikannya di formasi ilusi 9 putaran. Apakah itu berarti Lu Tiantong yang ditakdirkan? Kata-kata yang tidak suci terlalu ambigu. Mereka dapat ditafsirkan dalam banyak cara, positif dan negatif. Saya telah berhasil mengolah tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna berkaitan dengan 10 hukum besar. Hukum ada di alam dan di antara manusia. Mereka yang memperoleh reinkarnasi harus mampu menanggung kesulitan. Mereka yang memperoleh kehancuran harus percaya diri tetapi fleksibel. Mereka yang memperoleh kekuatan harus berani dan jujur. Mereka yang memperoleh 5 elemen perlu mengetahui kapan maju dan kapan mundur, mereka yang memperoleh keseimbangan harus adil dan mematuhi aturan, mereka yang memperoleh ruang harus ulet dan gigih, mereka yang memperoleh nasib harus cerdas, mereka yang memperoleh infinity harus mampu beradaptasi dan ulet, mereka yang memperoleh karma harus berwawasan luas dan baik hati, mereka yang tidak melakukan tindakan harus bebas dari gangguan. 10 hukum besar ini melahirkan 10 cakram cahaya. Yang tidak suci menghela nafas sebelum berkata, sayang sekali. Aku hanya punya 8 light disc, dan aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Lu Zhou terkejut. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, berapa tahun lagi saya akan kehilangan mengaktifkan 3 bagan kelahiran terakhir avatar biru. Tanpa diduga, proyeksi menjawab pertanyaan Lu Zhou meskipun secara tidak langsung. Seolah-olah kata kunci tertentu akan memicu respons tertentu. Saya mengolah avatar biru. Namun, energiku tidak murni jadi aku tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Mungkin, menyerap kekuatan jurang itu salah. Jika orang yang ditakdirkan memilih untuk berjalan di jalan ini, dia harus memiliki umur 10 juta tahun. Lu Zhou terkejut. 10 juta tahun. Ini sudah berakhir. Saya pikir itu aman untuk memiliki lebih dari 1 juta tahun kehidupan. Saya benar-benar tidak menyangka saya akan membutuhkan 10 juta tahun. Saya sudah dalam proses mengaktifkan 3 bagan kelahiran terakhir saya tidak bisa menghentikannya sekarang. Setelah mengaktifkan 36 bagan kelahiran,
setiap cakram cahaya akan membutuhkan biaya 1 juta tahun untuk terbentuk. 10 disk cahaya akan menghabiskan biaya 10 juta tahun. Lu Zhou menghela nafas lega lagi. Untungnya, 10 juta tahun mengacu pada pembentukan 10 cakram cahaya. Avatar tak terkendali tidak dibatasi oleh aturan semua jalur kultivasi. Anda tidak dapat dengan mudah mengganggu kultivasi avatar. Kamu harus ingat ini. Dengan itu, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Aku mengerti, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri setelah mendengarkan beberapa kalimat terakhir. Avatar biru itu berbeda. Itulah mengapa kecepatannya, umur yang dibutuhkannya, dan daun yang ditumbuhkannya semuanya berbeda dari avatar emas. Menurut yang tidak suci, energi yang tidak suci tidak murni. Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras, dengan kata lain, apa yang saya hadapi adalah variabel yang lebih besar yang tidak diketahui. Saya mungkin membutuhkan lebih dari 10 juta tahun atau saya mungkin membutuhkan lebih sedikit. Saya juga bisa mendapatkan lebih banyak tahun kehidupan darinya. Secara keseluruhan, itu tidak dibatasi oleh aturan, tetapi juga tidak mematuhi aturan. Petik 2. Sayangnya, sampai sekarang, avatar biru tidak banyak meningkatkan umur Lu Zhou. Jika ada, itu seperti vampir yang terus-menerus menyerap umur yang diperolehnya dari avatar emas. Jika dia tidak memiliki 2 avatar, dia pasti sudah mati sejak lama. Yang tidak suci tidak memiliki 2 avatar. Jadi bagaimana dia bisa bertahan? Lu Zhou bingung lagi. Tiba-tiba, Lu Zhou memperoleh kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar terpisah dari ingatan yang tidak suci. Ketika dia melihat batu jasa emas yang tiba-tiba muncul di kegelapan, dia menjadi bingung lagi. Dia merasa seolah-olah dialah yang berdiri dalam kegelapan sebelumnya, berbicara. Adegan dan gambar muncul, menjalin diri menjadi kenangan yang kohesif sebelum muncul di benaknya. Waktu terus berlalu. Lu Zhou tinggal di kitab khotbah untuk waktu yang lama. Dia tinggal sampai tidak ada gerakan sama sekali sebelum dia dengan paksa menarik kesadarannya dari kitab khotbah. Pada saat ini, 10 Templar muncul di cakrawala utara Gunung Golden Court. Mereka tidak memanifestasikan avatar mereka, menciptakan pemandangan yang mengejutkan seperti yang mereka lakukan saat pertama kali tiba di wilayah teratai emas. Sebaliknya, mereka berdiri berjajar dan menatap Gunung Golden Court. Lingkungan di Gunung Golden Court sangat bagus, dan kaya dengan energi vitalitas. Ini terutama berlaku untuk paviliun timur yang diselimuti kabut yang melonjak dengan energi vitalitas yang kaya. Sungguh energi vitalitas yang kaya. Itu tidak kalah dengan Great Void. Salah satu Templar berseru kaget. Ini tidak mengejutkan. Lagi pula, disinilah yang suci tinggal. Dia sangat kuat jadi kami harus waspada. Para Templar dapat bertindak tinggi dan perkasa di depan para pembudidaya teratai emas, tetapi di depan yang tidak suci, mereka semua adalah junior. Mereka tidak berbeda dari semut di tanah bahkan jika mereka memiliki Ming Xin dan kuil suci di belakang mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabah di depan yang tidak suci. Jangan menimbulkan konflik. Menurut Yang Mulia, kita hanya perlu menunjukkan kekuatan kita. Ya, bagaimanapun juga, para Templar menghargai hidup mereka. Mereka samar-samar bisa menebak alasan di balik perintah Ming Xin juga. Apa yang timbangan keadilan berikan kepada mereka bukanlah kekuatan yang sebenarnya. Bahkan jika mereka setara dengan Kaisar Surgawi untuk saat ini, ketakutan mereka terhadap yang tidak suci menyebabkan mereka kehilangan banyak aura mengesankan mereka. Ayo pergi. 10 Templar melintas dan muncul di langit di atas Evil Sky Pavilion hanya dalam sekejap mata. Kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan suara yang jelas yang bergema di seluruh Gunung Golden Court, "Saya Nanping dari Kuil Suci. Saya ingin melihat yang tidak suci." Sayang, tidak ada respon. Templar yang berdiri di samping Nanping berkata dengan suara rendah, "Bukankah mudah untuk menyinggung perasaannya jika Anda memanggilnya tanpa gelar? Bagaimanapun, yang tidak suci adalah nama panggilan yang diberikan kepadanya oleh kekosongan besar. Bagaimanapun, dia adalah master dari Grand Mystic Mountain. Saat itu, statusnya setinggi, jika tidak lebih tinggi, seperti Kaisar Besar Ming Xin dan 4 Kaisar Tanah yang hilang." Nanping mengangguk. "Kamu ada benarnya. Lalu, di zaman kuno, bagaimana semua orang memanggilnya?" Ini, 9 Templar lainnya bingung. Mereka menggelengkan kepala setelah beberapa saat. The Unholy One adalah tabu besar di Great Void. Generasi muda, terutama yang berada di daerah suci,
hanya tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat jahat dan menakutkan. Selain itu, mereka tidak tahu banyak tentang dia. Tiba-tiba, salah satu Templar menunjuk ke barat. Apa itu? Garis cahaya keberuntungan terbang dari barat. Itu terlihat lebih menarik karena efek ketidakseimbangan. Binatang buas. Ini adalah binatang yang menguntungkan. Bab 1771, 10, Pakar, dari kekosongan besar. Cahaya yang dipancarkan oleh binatang keberuntungan itu menyilaukan tetapi lembut. Mereka yang melihatnya merasa sangat enak dipandang dan merasa sangat nyaman. Ketika binatang keberuntungan itu berhenti di atas Evil Sky Pavilion, ia berputar beberapa kali sebelum mengeluarkan tangisan lembut. Kemudian, hujan cahaya mulai turun di Gunung Golden Court. Bunga, tanaman, dan pepohonan di gunung tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semuanya dipenuhi dengan vitalitas, dan mereka subur. Pada saat yang sama, energi vitalitas mulai melonjak. 10 Templar memandang hujan cahaya dengan takjub. Setelah 15 menit, binatang keberuntungan itu akhirnya terbang ke paviliun langit jahat. Para Templar saling berpandangan. Lagi pula, yang tidak suci adalah master dari Grand Mystic Mountain. Banyak binatang spiritual di Gunung Sembilan Puncak dibesarkan olehnya. Tidak mengherankan bahwa binatang spiritual seperti itu mengikutinya. Tidak perlu terlalu terkejut, kata Nanping. 9 Templar lainnya mengangguk setuju. Nanping maju selangkah lagi sebelum dia berkata lagi. Nanping dari kuil suci meminta audiensi dengan yang tidak suci. Kali ini, Nanping mengilhami sedikit Primal Ki ke dalam suaranya, memastikan itu menyebar ke setiap sudut Gunung Golden Court. Setelah beberapa saat, Putri Yongning terbang ke udara. Dia membungkuk dan berkata, semuanya, tolong kembali. Senior Ji saat ini dalam pengasingan. Tidak nyaman baginya untuk menerima tamu. Petik 2. Nanping menilai wanita di depannya. Perbedaan antara kekuatan mereka memungkinkan dia untuk dengan cepat membedakan bahwa dia tidak kuat. Faktanya, dia sangat lemah. Dia merasa itu sangat aneh. Di masa lalu, yang tidak suci, yang menjelajahi dunia, sangat kuat. Bahkan para penjaga yang menjaga pintu masuk besar Grand Mystic Mountain adalah para ahli terkemuka. Namun, sekarang, dia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Meskipun demikian, Nanping mempertahankan senyum sopan di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya dari kuil suci. Saya di sini di bawah perintah Kaisar Besar Mingxin untuk bertemu dengan yang tidak suci. Dengan kata lain, Mingxin mengirim kami ke sini, dan tidak ada yang bisa melawan kehendak Mingxin. Sayangnya, di mata Putri Yongning, paviliun langit jahat Yan Agung adalah yang terkuat. Dia berkata, maaf, semuanya, silakan pergi. Petik 2. Petik 2, petik 2. Nanping mengerutkan kening. 9 Templar lainnya juga tidak senang. Bagaimanapun juga, mereka harus bertemu dengan yang tidak suci. Namun, mengingat betapa kuatnya dia, mereka tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa bersabar. Nanping berkata, tolong beritahu dia tentang kedatangan kami. Ini adalah keputusan Kaisar Agung. Ini menyangkut keselamatan dunia. Ini, Putri Yongning goyah. Pada saat ini, suara Jiang Eijian terdengar dari bawah. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu siapapun. Apakah kamu tuli? Para Templar melihat ke bawah dan melihat Jiang Eijian terbang dengan pedang panjang dengan santai. Mereka berpikir, akhirnya, seorang ahli. Nanjing berkata, aku hanya mengikuti perintah. Jiang Eijian berkata, kami juga mengikuti perintah. Senior Ji mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang datang, dia tidak boleh diganggu. Kamu pikir kamu siapa untuk bertindak begitu kejam di sini? Petik 2. Dengan kata lain, dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk bertindak begitu kejam di depan yang tidak suci? Petik 2, petik 2. 10 Templar dibuat terdiam oleh kata-kata Jiang Eijian. Pada saat ini, Nanping ingat tujuan mereka datang ke Evil Sky Pavilion adalah untuk memamerkan kekuatan mereka. Dengan efek timbangan keadilan, mereka dapat menggunakan kekuatan antara langit dan bumi dan berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Surgawi. Itu adalah kekuatan yang didambakan semua orang. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup, bagaimana mereka bisa menyia-nyiakannya dan kembali dengan tangan kosong. Nanping menegakkan punggungnya dan menatap Jiang Eijian dengan jijik saat dia berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak kuil suci.
Jiang Aijian mengerutkan kening dan berkata, bahkan 4 tertinggi kuil suci harus berlutut di depan senior Ji. Mengapa Mingxin mengirimmu ke sini untuk mati? Mengapa dia tidak datang secara pribadi? Kata-kata ini mengenai titik vital Nanping. Faktanya, semua Templar juga bertanya-tanya tentang ini. Jika Mingxin ingin menguji kekuatan yang tidak suci, dia bisa datang sendiri. Mengapa dia harus mengirim mereka ke sini? Dengan mengirim sekelompok umpan meriam hanya berarti dia tidak cukup percaya diri. Selama 100.000 tahun terakhir, ada banyak orang yang ingin diberikan kekuatan dari timbangan keadilan. Namun, mereka juga khawatir tentang beban berat yang akan datang dengan kekuatan seperti itu. Sama seperti sekarang, 10 Templar harus menghadapi pembudidaya paling kuat di zaman kuno, yang tidak suci, dengan imbalan kekuatan dari timbangan keadilan. Setelah beberapa saat, Nanping mengejek dan bertanya, apa hubunganmu dengan yang tidak suci? Jiang Aijian berkata, apa hubungannya denganmu? Anda benar-benar membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Petik 2. Berdengung. Nanping mengangkat tangannya, memanifestasikan lotusnya. Teratai hijau dikelilingi oleh 12 daun. Kursi lotus menunjukkan bahwa 36 bagan kelahiran telah diaktifkan. Piringan cahaya yang mengelilingi lotus juga sangat menarik perhatian, ada 1, 2, 6, 7, 8, 9. Secara alami, Nanping sengaja mengungkapkan dis cahaya. Seperti yang diharapkan, Jiang Aijian berseru kaget, Kaisar Surgawi. Ini adalah reaksi yang diinginkan Nanping, tetapi itu tidak cukup. Setelah itu, 9 Templar lainnya memanifestasikan lotus mereka satu demi satu. Masing-masing teratai mereka memiliki 9 cakram cahaya. Pandangan dunia Jiang Aijian langsung terbalik. Bola matanya hampir keluar dari rongganya saat dia menatap 10 teratai dengan linglung dan berkata dengan tidak jelas, 10, Dewa, Kaisar. Jiang Aijian dan Si Wuya pernah menganalisis betapa sulitnya melangkah ke ranah Kaisar Surgawi. Sekarang 10 Kaisar Surgawi muncul di depannya, bagaimana dia bisa menerimanya? Jiang Aijian menelan ludah. Tanpa mempedulikan citranya, dia berkata, ini semua salah paham, salah paham. Melihat perubahan Jiang Aijian, Nanping senang tetapi juga meremehkan. Dia berkata dengan perintah, laporkan kedatangan kami. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itulah masalahnya. Meskipun Anda adalah Kaisar Surgawi, Anda masih harus mengikuti aturan Paviliun Langit Jahat sekarang karena Anda di sini. Mengapa di lampu Anda berkedip-kedip? Mereka terlihat sedikit lemah dan palsu. Petik 2, petik 2. Nanping menatap Jiang Aijian dengan sedih. Bagaimanapun, dia bukan seorang Kaisar Surgawi. Wajar jika dis cahaya itu lemah. Sekarang dia terbuka, dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Orang lain benar-benar memiliki mata yang tajam. Meskipun demikian, dia berpura-pura tenang dan berkata, beritahu yang tidak suci untuk keluar. Kami datang karena masalah penting. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari langit yang jauh dengan suara swoosh yang keras. Semua orang segera melihat ke arah suara itu. Ketika seberkas cahaya mendekat, Jiang Aijian berseru kaget, Jiliang. Suara mendesing. Cahaya yang dipancarkan tubuh Jiliang seperti api. Itu berhenti di atas paviliun langit jahat dan berputar beberapa kali sebelum energi vitalitas jatuh ke paviliun timur seperti hujan lebat. Pada saat yang sama, Lu Zhou, yang kehilangan umurnya, terkejut juga ketika dia menerima sejumlah besar energi vitalitas. Salah satu Templar berkata kepada Nanping, itu Witzat sebelumnya, dan sekarang, Jiliang. Mereka bukan binatang buas biasa. Nanping memelototi Templar dan berkata, omong kosong, mengapa kamu mengatakan yang sudah jelas? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Pertahankan martabat seorang Kaisar Surgawi. Petik 2. 9 Templar lainnya segera menegakkan punggung mereka. Pada saat ini, ledakan, 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 makhluk besar menerkam dari jauh. Setiap kali mendarat, tanah dan gunung akan bergetar. Ketika kepalanya muncul dari awan di dekat Evil Sky Pavilion, Jiang Aijian mengambil inisiatif untuk mengatakan, ini Luwu. Luwu membuka mulutnya, dan kabut putih keluar, menyebar ke segala arah. Kabut putih dipenuhi dengan energi dan kekuatan vitalitas yang kaya. Itu memelihara segala sesuatu di Gunung Golden Court. Segera setelah itu, Bian, Qiongqi, Ying Zhao, Cheng Huang, Di Jiang,
Dang Kang, dan Little Fire Phoenix tiba. Mereka mengitari langit di atas Evil Sky Pavilion. Mereka dipenuhi dengan energi vitalitas yang kaya, dan tubuh mereka memancarkan aura yang luar biasa. Ekspresi Nanping tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari yang tidak suci. Salah satu Templar berkata sambil menghela nafas, binatang-binatang ini semuanya kelas atas. Masa depan mereka tidak terbatas. Sebagai perbandingan, binatang buas di Gunung Sembilan Puncak telah kehilangan esensi spiritual mereka. Bahkan naga surgawi bersayap 9 telah kehilangan esensi spiritualnya. Dibandingkan dengan binatang buas yang dipenuhi dengan vitalitas ini, naga dewa bersayap 9 seperti matahari terbenam. Hanya masalah waktu sebelum dia mati. 10 tunggangan berdiri dengan tenang dan patuh di paviliun langit jahat. Jiang Aijian merentangkan tangannya dan berkata, seperti yang Anda lihat, bukan berarti saya tidak ingin Anda melihat Senior Ji. Bahkan tunggangan ini tidak bisa melihatnya sekarang. Kenapa sepertinya kamu mengutuk kami? Apakah kita lebih rendah dari binatang buas? Kesabaran Nanping dengan cepat terkikis. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami telah menahan diri. Saya harap Anda mengerti arti dari kata-kata ini. Apakah Anda ingin memaksa masuk? Petik 2. Jika kami melakukannya, apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan kami? Nanping membalas. Pada saat ini, suara marah terdengar dari paviliun barat. Siapa ini? Sangat mengganggu. Astaga, seorang wanita muda mungil dan cantik muncul di depan semua orang. Ekspresi marah bisa terlihat di wajahnya saat dia menunjuk semua orang dengan jarinya yang seperti batu giok ke-10 Templar dan berkata, pergilah. Nanping mengerutkan kening. Dia segera mengenali pihak lain. Dia bertanya, terkejut, Putri Kaisar Merah. Mengapa kamu di sini? Putri Mulberry berkata, kamu terlalu banyak bicara. Aku tidak menyukaimu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan menahan diri. Bahkan jika Kaisar Merah ada di sini, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Berdengung. Sekali lagi, 10 Templar mengeluarkan teratai mereka. Discahaya mereka sangat menarik perhatian. Setelah melihat ini, Putri Mulberry terkejut. Meskipun demikian, dia tidak mau mundur jadi dia berkata, Kaisar Surgawi. Terus, Putri Mulberry, ini bukan urusanmu. Kami di sini untuk melihat yang tidak suci, bukan untuk bertarung dengan Kaisar Merah. Menurut pendapat para Templar, Putri Mulberry mewakili Kaisar Merah. Jika Putri Mulberry terpengaruh, bagaimana mungkin Kaisar Merah membiarkan masalah itu berlalu? Pada saat ini, Nanping berkata dengan keras, Tuan yang tidak suci, jika Anda tidak bertemu kami para junior, maka kami harus masuk dan melihat Anda. Pada saat ini, kehidupan Lu Zhou sedang diisi ulang oleh energi vitalitas. Kisaran pilar ketidakkekalan yang telah dipercepat 10.000 kali hampir terisolasi dari dunia luar. Wajar jika tidak ada tanggapan. Nanping merasa aneh. Dalam keadaan seperti itu di mana 10 Kaisar Surgawi muncul, tidak peduli siapa itu, mereka masih akan keluar untuk melihatnya. Namun, tidak ada gerakan sama sekali dari Evil Sky Pavilion. Itu tidak normal dan kosong. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah yang tidak suci ada di sini. Dia bertanya-tanya apakah mereka telah ditipu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan berkata, turun. Dipahami. 10 Templar terbang menuju Evil Sky Pavilion. Putri Mulberry, Jiang Aijian, dan Putri Yongning bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka didorong oleh kekuatan besar. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, kata-kata tidak berguna. Jiang Aijian melihat ke arah paviliun timur dengan cemas. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melonjak. Itu biru dan berkedip dengan busur listrik. Itu menembus awan dan melesat ke langit. Ledakan. Lingkaran cahaya biru yang sangat jelas muncul di langit. Mundur. Nanping dan 9 Templar lainnya dengan cepat mundur. Nanping memandang lingkaran cahaya yang beriak, bingung. Apa ini? Apakah seseorang mengaktifkan bagan kelahiran hebat? Apakah yang tidak suci masih perlu mengaktifkan bagan kelahiran? Nanping melihat seberkas cahaya lagi sebelum dia berkata, turun dan lihatlah. Jangan biarkan siapapun menghentikanmu. Dipahami. Dengan itu, 9 Templar terbang menuju paviliun timur. Bab 1772, Avatar Tertinggi Biru. Ketika 9 Templar, yang untuk sementara diberi kekuatan seorang Kaisar Surgawi,
Tiba di paviliun timur, seberkas cahaya kuat lainnya melesat ke langit. Itu beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Busur listrik juga lebih jelas. Itu tampak seperti naga air, dan warnanya biru seperti laut. Kekuatan tirani sinar cahaya membuat 9 Templar lengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesembilan Templar merasakan kekuatan melonjak ke arah mereka sehingga mereka buru-buru mengeluarkan astrolab mereka dan menahannya di depan mereka. Mereka semua didorong mundur pada saat yang bersamaan. Hanya seberkas cahaya yang mengusir 9 Templar. Nanping menatap paviliun timur dengan ekspresi muram. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan yang lain sebelum dia berkata, hati-hati. Pada saat ini, kepala besar muncul dari hutan dan memandang 9 Templar dengan jijik. Kemudian dikatakan, dari mana datangnya orang-orang bodoh ini? Beraninya mereka bertindak begitu kejam di depan paviliun master. Itu tidak lain adalah Luwu. Itu telah lama menjadi binatang surgawi. Dengan nutrisi dari benih kekosongan besar dan esensi binatang, itu bukan lagi Luwu di masa lalu. Nanping melirik Luwu dan berkata, binatang suci yang berbicara bahasa manusia. Luwu berkata dengan suara yang dalam, aku memperingatkanmu. Anda lebih baik enyahlah sesegera mungkin. Petik 2. Nanping menangkupkan tinjunya dan berkata, aku minta maaf, tapi kita tidak bisa pergi. Jika kita tidak bertemu dengan yang tidak suci, kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri kepada Kaisar Agung. Misi mereka, tujuan Mingxin, adalah untuk menguji kekuatan yang tidak suci. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari paviliun barat. Junior yang bodoh. Beraninya kau berbicara di sini. Beraninya kamu bertindak arogan di Gunung Golden Court. Petik 2. Nanping dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di punggungnya. Dia menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Para Templar tidak mengenalinya sehingga Nanping bertanya, siapa kamu? Kau tidak pantas mengetahui namaku. Jangankan kamu, bahkan jika Mingxin melihatku, dia harus memperlakukanku dengan hormat, kata Jie Jinan. Dia memang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jiang Aijian yang mengetahui hubungan Jie Jinan dengan yang tidak suci mengangguk setuju dan berkata, Jie Senior, karena Anda di sini, kami, Junior, tidak perlu terlibat. Nanping sangat berhati-hati. Dia merasakan kultivasi pihak lain lagi. Namun, tidak peduli berapa kali dia melakukannya, dia menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang Dao Sein. Dia datang untuk menemui yang tidak suci. Dia bahkan tidak takut menghadapi yang tidak suci, mengapa dia takut pada Dao Sein? Selain itu, ke-10 dari mereka sekarang memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi bahkan jika itu hanya sementara. Tidak perlu terlalu takut. Oleh karena itu, dia berkata, saya datang untuk mengunjungi yang tidak suci di bawah perintah kuil suci. Lebih baik jika kamu tidak menghentikanku. Petik 2. Jie Jinan berkata, dengarkan nasihat orang tua ini. Tanah di sini bukanlah tempat yang bisa diinjak oleh orang-orang muda seperti Anda. Meninggalkan kuil suci. Temukan tempat terpencil dan jalani kehidupan yang baik. Jangan menginjakkan kaki di dunia kultivasi lagi. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bagaimana Nanping bisa mengindahkan nasihat seperti itu? Dia melambaikan tangannya, melepaskan gelombang energi untuk menguji kekuatan Jie Jinan. Jie Jinan dikendalikan oleh hukum ruang angkasa yang kuat segera setelah energi menyapu. Seorang Templar dengan temperamen yang berapi-api mengeluarkan piringan kecil dan berkata, jangan buang-buang nafas, dia. Jangan lupa bahwa kita adalah Kaisar Surgawi. Petik 2. Dis cahaya melesat bersama dengan gelombang energi dan menabrak penghalang pelindung Jie Jinan. Tanpa ketegangan, dia dikirim terbang. Ledakan. Nanping mengerutkan kening. Itu dia. Mengapa dia membual ketika dia begitu lemah? Dia berpura-pura menjadi siapa? Kemudian, Nanping terus berpikir dalam hati, kami adalah Kaisar Dewa, kami adalah Kaisar Dewa. Kaisar Surgawi adalah pembudidaya paling kuat di dunia. Siapa di dunia ini yang cocok untuk Kaisar Surgawi? Dengan pemikiran ini, setelah Jie Jinan dikirim terbang, Nanping merasa tidak ada yang bisa menghentikannya memasuki paviliun timur. Karenanya, dia lebih tegas dari sebelumnya. Dia menginjak teratai hijaunya yang dikelilingi oleh cakram cahaya dan terbang ke arah yang lain di paviliun timur. Namun, tepat ketika dia tiba di puncak paviliun timur. Ledakan. Sinar cahaya lain,
yang lebih kuat dari dua sebelumnya, melesat ke langit. Gelombang kejut itu sendiri mengabaikan kekuatan hukum dari Nanping. Ledakan. Ketika menabrak Light Disk Nanping, Light Disk mulai berkedip seolah-olah akan pecah. Nanping mendengus. Darah dan kinya melonjak hebat di tubuhnya. Wajahnya merah, dan pikirannya kosong. Kekuatan apa ini? 9 Templar lainnya merasakan keanehan kekuatan dan mundur. Pada saat yang sama, mereka melihat seberkas cahaya di langit yang berkelebat dengan busur listrik. Lingkaran cahaya muncul di langit, beriak. Setelah beberapa saat, itu mulai membentuk apa yang tampak seperti cakram cahaya biru samar. Cakram matahari biru. Busur listrik berderak. Nanping merasakan fluktuasi energi. Dia melihat ke bawah dan melihat sosok melayang ke langit. Sosok itu juga tertutup busur listrik. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan rambut serta jubahnya berkibar tertiup angin. Matanya yang bersemangat tertuju pada Nanping saat ini. Nanping menggigil tanpa sadar. Dia berkata dengan suara gemetar, Unholy, 1. 9 Templar lainnya menatap Lu Zhou dengan mata terbuka lebar, tidak bisa berkata apa-apa. Kepercayaan diri mereka, yang dibangun dengan susah payah dengan kata-kata penegasan diri yang berulang-ulang, runtuh begitu mereka melihat yang tidak suci. Bahkan setelah 100.000 tahun, pengetahuan mereka tentang yang tidak suci membuat mereka takut akan dia. Lu Zhou tidak bergerak. Dia menatap 10 Templar dengan tangan di punggungnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya melewati Jie Jinan, Jiang Aijian, dan Putri Mulberry di kejauhan. Dia telah menyelesaikan pengaktifan bagan kelahirannya sebelumnya dengan bantuan kitab khotbah, peningkatan 10.000 kali oleh pilar ketidakkekalan, keramik berlapis ungu, dan energi vitalitas dari tunggangannya. Lu Zhou mengangkat kepalanya untuk melihat piringan cahaya, tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah Light Disk kedua dari Avatar Biru. Pada titik ini, Avatar Biru telah sepenuhnya melampaui Avatar Emas. Lu Zhou maju selangkah. Dengan hanya satu langkah, dia tiba di depan Nanping. Teratai biru mekar di bawah kakinya. 36 zona bagan kelahiran terhubung di kursi teratai, dan mereka meledak dengan kekuatan cahaya sebelum 14 daun muncul. 14, Avatar tertinggi berdaun 14. Nanping merasa seolah-olah napasnya tersangkut di tenggorokannya saat gelombang energi melonjak ke arahnya. Bang! Tanpa ketegangan, Nanping dikirim terbang. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa memblokir serangan dengan kekuatan seorang kaisar surgawi. Namun, energi dari teratai biru tampaknya mampu menembus pertahanannya dan mengabaikan hukum. Pada saat ini, hukum Great Dao yang lebih kuat menghancurkan semua hukum Nanping saat cakram cahaya biru melintas, menutupi lampu hijau Nanping, dan mengirimnya terbang. Siapa lagi yang bisa mengalahkan kaisar surgawi hanya dengan satu langkah? Saat cakram cahaya terbentuk, kekuatan surgawi Lu Zhou yang tersisa sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Dao surgawi. Itu adalah kekuatan paling murni dari Dao di dunia. 9 Templar lainnya menyaksikan, tercengang, saat Nanping dikirim terbang. Apakah ada perbedaan besar antara kaisar surgawi? Jawabannya jelas. Jika tidak ada perbedaan antara kaisar surgawi, bagaimana mungkin 4 kaisar tanah yang hilang meninggalkan rumah mereka di Great Void untuk berkeliaran di luar? Jelas ada perbedaan antara kaisar surgawi, apalagi kaisar surgawi palsu ini. 10 Templar hanya diberikan kekuatan seorang kaisar surgawi. Mereka dapat mengendalikan kekuatan, tetapi mereka tidak memahami hukum pada tingkat itu. Pada tingkat yang lebih tinggi, pemahaman seseorang tentang hukum menentukan kekuatannya. Semakin kuat hukumnya, semakin kuat hukumnya. Lu Zhou telah lama memahami hal ini, dan dia semakin mengerti setelah meninggalkan kitab khotbah. Pada saat itu, dia juga menyadari sesuatu. Masing-masing dari 10 muridnya telah memahami salah satu hukum besar. Namun, ada satu hukum besar yang hilang dari 10 hukum besar, hukum waktu. Secara kebetulan, hukum agung yang dipahami Lu Zhou adalah hukum waktu. Bab 1773, berdiri di pijakan yang sama dengan kaisar surgawi. Waktu adalah sebuah konsep dalam pikiran. Itu adalah seperangkat aturan dengan perintah. 1 detik dan detik berikutnya adalah waktu, kemarin dan hari ini adalah waktunya, tahun lalu dan tahun adalah waktu. Waktu adalah misteri terbesar di dunia. Itu juga salah satu hukum paling dasar dan terbesar di alam semesta. Lu Zhou tidak menyangka kekuatan cakram cahayanya begitu kuat sehingga langsung membuat Nanping terbang.
Itu seperti dulu sekali ketika dia bisa membunuh seorang kultivator 7 daun hanya dengan panah ketika dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa, yang sekarang telah berevolusi menjadi kekuatan Dao yang surgawi. Nanping menatap orang dengan sikap agung di depannya, terkejut dan ketakutan. Dia menelan ludah saat dia menahan rasa sakit yang hebat di lautan kidantiannya. Pihak lain adalah yang tidak suci yang menjelajahi kekosongan besar 100.000 tahun yang lalu. Dia adalah Master of Grand Mystic Mountain yang bisa membuat bumi bergetar hanya dengan menghentakkan kakinya. Para Templar tidak berani bergerak sama sekali. Mereka hanya memandang Lu Zhou dengan campuran rasa takut dan hormat. Lu Zhou menyimpan cakram cahayanya dan melintas. Ketika dia tiba di depan Nanping, dia bertanya, Ming Xin mengirimmu ke sini. Setelah dipukuli, Nanping, yang memiliki aura kuat, seperti tanaman layu pada saat ini. Dia berkata dengan takut-takut, ya. Lu Zhou bertanya dengan ringan, mengapa dia tidak datang sendiri? Yang mulia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, kata Nanping, tidak berani menatap tatapan Lu Zhou. Dia hanya melirik Lu Zhou sesekali saat dia berbicara. Lu Zhou berkata, saya telah pergi dari kekosongan besar selama bertahun-tahun. Sepertinya Great Void masih mengingatku dan membuatku takut. Namun, aku hanya satu orang. Nanping tidak berani berbicara. Dia mengerti bahwa Lu Zhou mengatakan bahwa Ming Xin takut padanya. Mengapa kamu di sini? Lu Zhou bertanya. Pada saat ini, Nanping akhirnya mengingat misi pentingnya. Dengan itu, mereka adalah 10 Templar yang telah diberikan kekuatan seorang kaisar surgawi. Mereka mendapat dukungan dari kuil suci dan Ming Xin, yang menguasai dunia. Dia tidak bisa terlalu pemalu. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya di sini atas perintah Kaisar Agung untuk bertemu dengan Yang Maha Suci. Aku di sini hanya untuk berkunjung, tidak ada yang lain. Begitu suara Nanping jatuh, Jiang Eijian berkata, tidak tahu malu. Jika Anda hanya di sini untuk mengunjungi, mengapa Anda tidaknya ketika saya menyuruh Anda untuk enyah? Bukan hanya itu, tetapi Anda bahkan ingin memaksa masuk. Petik 2. Nanping segera menggelengkan kepalanya. Tolong maafkan kami, yang tidak suci. Kami tidak berani melanggar perintah Kaisar Agung. Jika kami tidak bertemu denganmu, kami akan dihukum berat saat kami kembali, D. Lu Zhou terkekeh dan bertanya, Ming Xin mengirimmu ke sini untuk menguji kekuatanku. Nanping menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jawabannya jelas. Melihat Nanping tidak berbicara, Lu Zhou terus bertanya, apakah menurutmu kalian bersepuluh cocok untukku? Ini, Nanping tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar surgawi palsu. Bahkan jika mereka berhasil menang secara kebetulan, mereka masih tidak berani mengatakan bahwa mereka cocok dengan yang tidak suci. Siapa yang tahu jika yang tidak suci akan menyelesaikan skor dengan mereka nanti? Sayangnya, para Templar tidak bersatu dalam pikiran mereka. Beberapa dari mereka hampir tidak bisa menahan diri. Jika Nanping bukan pemimpin Aula Suci Selatan, mungkin, masalah ini tidak akan berlarut-larut sampai sekarang. Melihat Nanping yang sepertinya akan berlutut di depan yang tidak suci, mereka merasa ini sangat bertentangan dengan tujuan awal kunjungan mereka dan cita-cita mereka untuk menegakkan keadilan. Akhirnya, seorang pria dengan alis lebat berdiri di sebelah kiri tidak bisa lagi menahannya dan berteriak, Pemimpin Nanping, Anda benar-benar mengecewakan kami. Yang tidak suci adalah iblis. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Bagaimana Anda bisa menundukkan kepala Anda padanya? Anda telah mempermalukan kuil suci dan kekosongan besar. Bagaimana Anda bisa menghadapi saudara-saudara kita di kuil suci dan para pembudidaya dunia? Petik 2. Nanping. Pria beralis lebat itu menunjuk ke arah Lu Zhou dan berkata dengan suara yang dalam, kamu hanyalah iblis yang menjalankan jalan jahat. Jika Anda sudah kembali ke puncak Anda, apakah Anda masih akan bersembunyi di sini? Hari ini, saya telah diberikan kemampuan seorang kaisar surgawi, dan saya akan melenyapkan iblis untuk mempertahankan jalan yang benar. Kemudian, dia berkata dengan gemuruh, mati. Bersama dengan pria beralis tebal itu, 2 Templar lainnya juga ikut menembak. Mereka bertiga mengeluarkan teratai mereka, terbang menuju Lu Zhou dari 3 arah berbeda dengan kecepatan kilat sebelum mereka menyerang. Lu Zhou mendengus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Zhou diam-diam melantunkan mantra tulisan surgawi.
Dia tidak menahan diri dan melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan Dao surgawinya. Untuk memperoleh kekuatan mematikan dan berdiam diri dalam samadhi sehingga akan terwujud dalam tubuh dan memancar ke sekeliling seperti cahaya. Kekuatan mematikan. Sudah lama sejak Lu Zhou menggunakan kekuatan tulisan surgawi ini. Betapa berbedanya sekarang karena dia menggunakannya dengan kekuatan Dao surgawi. Pria beralis lebat dan kedua temannya memelototi Lu Zhou. Mereka merasa seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Pikiran mereka aktif, tetapi tubuh mereka tidak bergerak. Selain itu, ketika mereka mencoba memobilisasi ki primal mereka untuk melepaskan energi mereka, mereka menemukan bahwa ki primal mengalir secara terbalik. Ini, apakah ini pembalikan waktu? Mata ketiganya membelalak kaget dan tidak percaya. Sementara itu, ekspresi Nanping sangat muram. Dia telah merasakan kekuatan ledakan teratai biru dan hukum waktu yang menyelimuti Gunung Golden Court. Hukum besar adalah perbedaan antara kaisar surgawi. Semua pembudidaya mungkin mendambakan untuk mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan waktu. Konsensus umum di dunia kultivasi adalah bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk membalikkan waktu. Paling-paling, seorang kultivator bisa menghentikan atau memperlambat waktu. Membalikkan waktu tidak dalam bidang kemungkinan. Dengan itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Faktanya, Lu Zhou telah sedikit menguasai pembalikan waktu sejak lama. Secara alami, kekuatan pembalikan waktu bergantung pada kekuatannya juga. Sekarang dia adalah makhluk tertinggi, dia sudah memahami hukum dan kemampuan hebat ini. Dengan hanya hukum agung saja, itu sudah cukup baginya untuk setara dengan seorang kaisar surgawi. Ledakan. Teratai biru melepaskan gelombang energi ke segala arah. Bang, 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 trio dan teratai mereka dikirim terbang kembali ke tiga arah yang berbeda. Kekuatan tirani segera menghancurkan 8 meridian luar biasa mereka dan mendatangkan malapetaka di lautan Qi dan Tian mereka. Tanpa ketegangan, ketiganya memuntahkan darah. Astaga, waktu dan ruang membeku lagi. Kali ini, bukan hanya ketiganya. 7 templar lainnya, termasuk Nanping, juga dibekukan. Lu Zhou mengangkat tangannya ke langit. Busur listrik biru samar segera menyala di tangannya. Dao surgawi adalah alam. Jika Anda meminjam kekuatan dari langit dan bumi untuk menjadi kaisar surgawi, Anda hanya akan menderita serangan balasan. Saatnya mengembalikan kekuatan yang bukan milikmu. Gemuruh. Guntur bertepuk saat kilat menyambar di langit. Ledakan. Garis-garis cahaya melesat keluar dan menempel pada para templar. Tidak, jangan ambil kekuatanku. Saya seorang kaisar surgawi. Saya seorang kaisar surgawi. Petik 2. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya saat dia melihat adegan ini. Lu Zhou mengabaikan mereka dan terus memanipulasi kekuatan Dao surgawinya. Cadangannya untuk kekuatan Dao surgawinya jauh lebih besar daripada saat dia memiliki kekuatan luar biasa. Saat ini, dengan cadangannya, dia bisa menggunakan gerakan ini setidaknya 10 kali lagi. Namun, 1 kali sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Kembali, kekuatan Dao surgawi di tangannya seperti jaring laba-laba yang menempel di tubuh para templar. Kekuatan yang mereka peroleh dari langit dan bumi terus-menerus ditarik keluar, dengan cepat kembali ke dunia. Mata Nanping melebar ketakutan saat dia berteriak, "Tuan yang tidak suci, tidak. Silahkan, saya tidak punya niat membuat musuh keluar dari Anda. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong tunjukkan belas kasihan." Petik 2. Nanping bisa merasakan kekuatan di tubuhnya dengan cepat ditarik keluar melalui 8 meridian luar biasa dan lautan Qi dan Tian. Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kekuatan ini bukan milik Anda, kata Lu Zhou dengan nada gelap, Anda seharusnya berterima kasih kepada saya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia di mana Anda dapat memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi tanpa membayar harga? Jika pemahaman Anda tentang Dao dan hukum tidak cukup dan Anda tidak dapat mengendalikan kekuatannya, Anda pasti akan menderita serangan balasan. Petik 2. Mustahil. Kaisar besar berkata kita tak terkalahkan. Kami memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi. Kami adalah kaisar surgawi. Petik 2. Bodoh. Lu Zhou berkata kepada Nanping, apakah menurutmu dia akan merasa nyaman jika kalian semua benar-benar tak terkalahkan? Petik 2, petik 2. Nanping tidak kembali. Jiang Aijian menimpali, kamu benar-benar bodoh. Kaisar surgawi mengandalkan pemahaman mereka tentang hukum dan keadaan pikiran mereka. Bahkan jika Anda diberikan kekuatan besar seperti itu,
Anda tidak akan bisa mengendalikannya. Saya kebetulan membaca tentang penggunaan timbangan keadilan ini sebelumnya. Itu memang peninggalan suci yang ajaib. Apa yang dianugerahkan kepadamu adalah kekuatan, bukan pemahaman atau keadaan pikiran seorang kaisar surgawi. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda secara sederhana. Seorang anak dengan 100 pisau akan dengan mudah dibunuh oleh orang dewasa dengan 1 pisau. Apakah kamu mengerti? Meskipun analogi ini tidak sepenuhnya akurat, intinya ada di sana. Wajah Nanping pucat pasi. Jiang Aijian terus berkata, timbangan memiliki yang lain, haruskah saya katakan, kemampuan tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi memungkinkan Ming Xin untuk mengendalikan orang lain dengan kekuatannya. Lihatlah kalian semua, dia memberimu kekuatan dan memanipulasi kalian semua untuk mengirim dirimu sendiri ke kematianmu dengan datang ke sini untuk menguji kekuatan lawannya. Pria dengan alis lebat yang terluka parah di kejauhan menggelengkan kepalanya dan berteriak, aku tidak percaya. Aku bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang menguasai semua makhluk hidup di tubuhku. Saya juga bisa merasakan 9 dis cahaya. Ini tidak palsu. Ada juga 3 templar lain yang tidak percaya ini. Tidak peduli apa yang dikatakan, perasaan di tubuh mereka tidak mungkin palsu. Suara berderak terdengar di udara saat kecepatan pengeringan busur listrik meningkat. Seolah-olah mereka sedang menghisap darah. Lu Zhou dapat merasakan kekuatan Dao Surgawi yang menahan 10 kaisar surgawi palsu, dan konsumsi kekuatan Dao Surgawinya agak menakutkan. Meskipun demikian, dia yakin akan mengalahkan mereka semua. Busur listrik tampak berlipat ganda dan bertambah besar, menutupi langit. Tidak butuh waktu lama sebelum langit Gritian berkedip dengan busur listrik. Pada saat ini, 10 templar seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Semua makhluk hidup melihat ke langit. Jie Jinan yang sedang menyaksikan pemandangan menakjubkan itu teringat akan Unholy yang gagah berani sejak saat itu. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, setelah 100.000 tahun, yang tidak suci telah kembali ke puncaknya. Siapa di Great Void yang menjadi lawannya? Bab 1774, dia mungkin telah kembali ke puncak. Langit di atas gunung Golden Court tampak seperti ditutupi oleh jaring biru besar. 10 templar kesakitan dan tampak sedih. Mereka bisa merasakan kekuatan di tubuh mereka yang kembali ke dunia. Pria beralis lebat itu menjadi gila dan berjuang mati-matian. 10 orang melepaskan segel telapak tangan dalam upaya putus asa untuk membebaskan diri. Bang, 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 bang. Jie Jinan memperingatkan yang lain, hati-hati. Beberapa dari mereka dengan cepat mundur untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Lu Zhou juga memperhatikan bahaya bagi yang lain. Meskipun 10 templar tidak memiliki kendali atas hukum-hukum besar, kekuatan mentah mereka masih seperti seorang kaisar surgawi. Jika bukan karena pemahamannya tentang hukum agung, akan sulit baginya untuk mengendalikan mereka. Pria beralis lebat itu tidak tahan kehilangan kekuatan ini, dan dia tidak tahan dengan rasa sakit dari energi biru yang merusak tulangnya. Dia meronta-ronta dengan liar saat dia berteriak, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. 9 templar lainnya menatapnya dengan bingung di tengah rasa sakit mereka. Sebagai teman-temannya, mereka sangat mengenalnya. Dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti itu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya begitu sembrono dan mudah marah. Pada saat Nanping merasakan ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Dengan templar beralis lebat di tengahnya, lautan ki dan mutiara jiwa surgawi dantiannya meledak di langit dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak, Jiang Aijian terkejut. Kekuatan destruktif dari seorang kaisar surgawi, palsu atau tidak, yang meledakkan diri sendiri bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Kekuatan itu bahkan mungkin meratakan seluruh gunung Golden Court. Jie Jinan mengerutkan kening dan dengan cepat mengingatkan Lu Zhou, hukum luar angkasa. Lu Zhou sudah memikirkan ini. Dia dengan cepat memanifestasikan avatar birunya. Avatar biru menjulang di antara langit dan bumi. Tangannya bersinar dengan busur listrik saat terbang keluar. Ledakan. Ketika pria beralis tebal itu meledakkan diri, avatar biru membelah ruang terbuka dan retakan mulai menyebar ke segala arah. Nanping menatap avatar biru dengan kaget, merasa seolah-olah pandangan dunianya telah terbalik. Dia melihat celah-celah di ruang dan berpikir mereka tampak cemerlang. Segera, keputusasaan membanjiri hati para templar. Mereka tahu mereka tidak akan bisa menghindari ledakan itu. Ledakan.
Primal Ki meledak di langit saat energi mengamuk hebat seperti badai. Itu dengan mudah merobek energi pelindung Templar. Gelombang kejut dari ledakan itu sepenuhnya diserap oleh retakan dan lubang di ruang angkasa, memasuki lubang gelap. Jiang Aijian mendongak dan berseru, luar biasa. Saya tidak berharap hukum ruang senior Ji telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Petik 2. Ruang yang robek dengan sempurna menyelesaikan ledakan. Avatar biru sekali lagi menunjukkan keadaannya yang tidak terkendali dan dengan cepat hancur sebelum terbentuk lagi di sebelah Lu Zhou. Kemudian, Lu Zhou mengangkat tangannya ke langit, mengeluarkan astrolabnya. Berdengung, Lu Zhou telah meninggalkan Anem dengan Yinglong sehingga dia hanya bisa menggunakan astrolabenya untuk bertahan melawan energi sisa yang menyerbu di langit. Astrolabe biru menyala dengan busur listrik. Diameternya meningkat dari 300 kaki menjadi 3.000 kaki menjadi 30.000 kaki, menutupi seluruh gunung Golden Court. Langit berubah menjadi biru. Badai terus mendatangkan malapetaka di atas astrolab sebelum keheningan akhirnya kembali ke langit. Ketika debu mereda, semua orang melihat ke atas. 9 dari 10 Templar tersisa. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka penuh dengan luka. Kekuatan mereka telah terkuras, dan kultivasi mereka telah kembali seperti semula. Mereka telah terluka parah oleh ledakan pria beralis tebal itu, hanya masalah waktu sebelum mereka mati. Persis seperti itu, 10 Templar mati. Pada saat ini, Ming Xin, yang sedang duduk bersila di aula utama kuil suci, tiba-tiba membuka matanya. Dia sedikit mengernyit saat dia bergumam, kamu pulih begitu cepat. Aku telah meremehkanmu. Kemudian, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya saat dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap kamu akan menjadi lebih kuat. Entah Anda merekonstruksi bulan dan matahari atau dunia akan binasa. Setelah itu, dia membawa manik merah dari saku di dadanya. Manik itu memancarkan cahaya redup sebelum proyeksi muncul. Sang Zhang, Little Yuaner, dan Cons muncul di proyeksi. Mereka berada di inti atas. Setelah melihat ini, Ming Xin melambaikan tangannya. Maniknya meredup, dan proyeksinya menghilang. Kemudian, Ming Xin menutup matanya dan memasuki kondisi meditasinya yang tak berbentuk. Setelah Lu Zhou meletakkan astrolabenya, Jiang Aijian terbang dan berkata, Senior Ji, kamu luar biasa. Anda bahkan dapat berurusan dengan 10 kaisar surgawi. Petik 2. Lu Zhou berkata, kamu tahu mereka bukanlah kaisar dewa sejati. Selain itu, kekuatan mentah mereka paling banyak adalah dari kaisar surgawi yang lebih rendah. Selain itu, kultivasi asli mereka adalah kultivasi Daosein atau Great Daosein paling banyak. Mungkin, mereka akan lebih kuat jika mereka adalah makhluk tertinggi. Meskipun demikian, mereka delusi untuk berpikir mereka bisa berurusan dengan saya. Jie Jinan mendarat di sebelah Lu Zhou dan bertanya, apakah kamu sudah kembali ke puncakmu? Lu Zhou tidak tahu seberapa kuat yang tidak suci saat itu. Namun, kekuatannya saat ini sudah cukup untuk berurusan dengan kaisar surgawi biasa. Dia berpikir bahwa bahkan 4 kaisar tanah yang hilang mungkin tidak cocok untuknya. Avatar emasnya memiliki 36 bagan kelahiran, 2 cakram cahaya, dan 12 daun. Avatar birunya memiliki 36 bagan kelahiran, 2 cakram cahaya, dan 14 daun. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat ke langit sebelum dia berkata, mungkin. Jie Jinan berkata dengan gembira, selamat. Terlalu dini untuk memberi selamat padaku, kata Lu Zhou. Pada saat ini, Putri Mulberry terbang dari jauh. Dia berkata sambil tersenyum, kamu luar biasa. Lu Zhou memandang Putri Mulberry dan bertanya, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Ya, saya sangat suka di sini, jawab Putri Mulberry dengan anggukan. Lu Zhou berkata, bagus. Pada saat ini, Jie Jinan berkata, Ming Xin mengirim 10 Templar ke sini untuk menguji kekuatanmu. Dia harus puas sekarang karena tujuannya telah tercapai. Lu Zhou berkata, Ming Xin memiliki banyak trik di lengan bajunya. Orang-orang itu hanyalah umpan meriam baginya. Petik 2. Jie Jinan mengangguk. Jelas Ming Xin tidak terburu-buru sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia rencanakan. Jiang Aijian tersenyum dan berkata, jika aku jadi dia, aku akan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi sekarang. Setelah mendengar, Lu Zhou diingatkan tentang rencana migrasi. Dia bertanya, bagaimana 9 domain saat aku berada di pengasingan? Bagaimana rencananya nanti?
Ada banyak pembudidaya di Great Void yang bersedia berpartisipasi dalam rencana migrasi. Mungkin, mereka takut pada Ji Senior, tidak banyak orang memilih untuk bermigrasi ke domain teratai emas. Sebagian besar dari mereka pergi ke 8 domain lainnya. Dengan pengecualian 10 aula, sejumlah besar pembudidaya perlahan-lahan meninggalkan Great Void. Jika pilar kehancuran lainnya runtuh, saya memperkirakan akan ada lebih banyak orang yang pergi. Masalahnya sekarang adalah binatang buas di tanah tidak dikenal. Ada banyak binatang buas yang tidak cerdas yang secara sembrono menyerang wilayah manusia, kata Jiang Eijian, namun, para pembudidaya yang telah meninggalkan Great Void membantu menangkis binatang buas ini dan menangani konflik antara manusia dan binatang buas. Lu Zhou mengangguk. Dia memikirkan Yinglong, 4 dewa surga, dan Qin Yuan. Kemudian, dia berkata, Jiang Eijian, pergi ke domain Lotus Kembar dan cari Qin Yuan. Saya akan pergi ke tanah tidak dikenal. Petik 2. Senior Ji bijaksana. Jauh lebih mudah bagi binatang buas untuk berkomunikasi dengan binatang buas. Petik 2. Jiang Eijian pergi dengan cepat ke domain Lotus Kembar setelah menerima misi. Teratai Kembar telah kehilangan Chen Fu dan kehilangan kedamaian yang dimilikinya di masa lalu. Selama tahun-tahun ini, ada perselisihan tanpa akhir, dan dunia kultivasi tidak pernah damai. Untungnya, murid Chen Fu masih ada. Murid pertama Chen Fu, Huayin, telah berhasil mencapai Dao dan menjadi orang suci. Dia sekarang telah menjadi orang suci baru dan pemimpin dari domain Lotus Kembar. Perhentian pertama Jiang Eijian adalah Gunung Embun musim gugur. Ketika Huayin mendengar bahwa Paviliun Langit Jahat telah mengirim seseorang, dia segera keluar untuk menerima tamu itu. Huayin bertanya dengan hangat, bolehkah saya tahu mengapa saudara Jiang datang ke wilayah Lotus Kembar? Bagaimana Paviliun Master Lu? Jiang Eijian menjawab, saya telah diperintahkan oleh Senior Ji untuk mengundang klan Qin Yuan untuk membantu Paviliun Langit Jahat. Sekarang dunia dalam kekacauan, kita perlu membantu orang-orang dari Great Void untuk berurusan dengan binatang buas. Petik 2. Huayin bertanya dengan skeptis, orang-orang dari Great Void selalu sombong. Apakah mereka akan menyetujui ini? Mereka tidak punya pilihan, kata Jiang Eijian sebelum menjelaskan, dengan rencana itu, tidak masalah jika orang-orang di Great Void sombong. Jika mereka berani menyerang orang-orang dari 9 domain, Senior Ji dan 4 kaisar tanah yang hilang tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Untuk bertahan dari runtuhnya Great Void, para pembudidaya Great Void hanya bisa menyetujui permintaan kami. Petik 2. Huayin mengangguk dan berkata, ini memang rencana yang bagus. Dengan dukungan Paviliun Master Lu, tidak ada yang perlu ditakuti. Sangat disayangkan bahwa Lotus Kembar kekurangan tenaga kerja. Kalau tidak, saya akan secara sukarela pergi ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Kamu harus tetap berada di domain Lotus Kembar. Berdasarkan kemajuan saat ini, Great Void tidak akan bisa bertahan selama 200 tahun. 9 domain harus bersatu untuk menangani semua jenis variabel, kata Jiang Eijian. Saudara Jiang benar. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi, kata Jiang Eijian sambil tersenyum sambil berdiri. Aku akan membawamu ke klan Qin Yuan. Qin Yuan adalah pembunuh Sein kuno. Dalam keadaan normal, saya, seorang Sein, tidak berani mendekati mereka. Namun, dengan Brother Jiang atau Paviliun Master di sekitar, itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Baik, duo ini meninggalkan Gunung Deo musim gugur dan menuju ke utara. Formasi kuno di Fragrant Valley telah lama menghilang. Lembah itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah Huayin dan Jiang Eijian muncul di selatan Lembah Wangi, Huayin berkata, disinilah klan Qin Yuan tinggal. Ini tempat yang bagus, desah Jiang Eijian. Ketika duo memasuki wilayah klan Qin Yuan, banyak pembudidaya manusia terbang. Mereka secara alami adalah Qin Yuan dalam bentuk manusia. Ketika mereka dihentikan, Jiang Eijian berkata, saya di sini di bawah perintah Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat. Suara Jiang Eijian sangat keras dan bergema di seluruh tempat. Begitu suaranya jatuh, suara bersemangat terdengar dari dalam gunung. Tuan yang tidak suci, berdengung. Kilatan Qin Yuan muncul di depan semua orang. Ketika dia melihat bahwa Lu Zhou tidak datang, dia tampak sangat kecewa. Kemudian, dia bertanya, kamu dikirim oleh Lord Unholy One.
Jiang Aijian melemparkan jimat. Jimat dibubarkan sebelum rekaman Lu Zhou memberikan perintah muncul. Setelah melihat ini, Qin Yuan berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan penuh semangat, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan besar Tuan yang tidak suci. Sementara itu, Lu Zhou muncul di langit di atas tanah tidak dikenal di punggung Witsat. Tanah tidak dikenal gelap seperti biasanya. Teman lama, Anda tinggal di tanah tidak dikenal begitu lama, saya tidak berharap Anda meningkat begitu banyak, kata Lu Zhou. Dia bisa merasakan bahwa Witsat telah tumbuh jauh lebih kuat. Ketika dia berada di Evil Sky Pavilion, hujan keberuntungan yang dipanggil oleh Witsat telah memberinya banyak energi vitalitas. Dengan bantuan tunggangan lain, alih-alih kehilangan 300.000 tahun untuk mengaktifkan 3 bagan kelahiran terakhirnya, ia hanya kehilangan 100.000 tahun. Namun, seperti yang telah dia pelajari dalam kitab khotbah, membentuk satu piringan cahaya membutuhkan biaya jutaan tahun. Dia telah membentuk 2 cakram cahaya, menghabiskan biaya 2 juta tahun. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki sekitar 30.000 kartu pembalikan dan 160.000 tahun tersisa. Lu Zhou menghela nafas. Aku khawatir aku makhluk tertinggi dengan umur terpendek di dunia. Witsat menjerit sebelum melesat, terbang menuju jurang di Dunsang. Ketika mereka tiba di atas jurang, Lu Zhou melihat jurang gelap yang menyerupai langit berbintang dan merasakan kekuatannya. Tidak banyak waktu berlalu sejak terakhir kali dia meninggalkan tempat ini, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yinglong di jurang maut. Lu Zhou berhenti sejenak sebelum dia berseru, Yinglong, aku di sini untuk melihatmu.